banyak juga materi kalau kita UAS. Nah, nanti UTS UAS-nya kita lihat. Untuk UTS biasanya saya menggunakan soal PG begitu ya. Kalau untuk UAS apakah saya akan membuat per kelompok seperti kemarin atau bagaimana, kita lihat perkembangan lebih lanjut gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, walaupun kita dulu sudah belajar tentang sistem basis data, saya jelaskan lebih singkat lagi karena di sini kita belajar praktikum, jadi saya akan menyingkat definisinya juga. Jadi yang disebut dengan database itu adalah data dalam bentuk tabel yang berrelasi seperti itu. Jadi secara singkatnya, kalau Anda ditanya tentang definisi database, definisinya simpel. Database adalah kumpulan tabel yang saling berrelasi. Itu saja. Nah, sekarang definisi itu kita praktekkan. Jadi, database itu adalah kumpulan tabel yang berrelasi. Nah, sekarang berarti kita punya beberapa buah tabel yang saling berrelasi. Nah, tabel itu disimpan di mana secara fisiknya. Nah, sehingga tabel itu dinyatakan database. Nah, jadi secara fisik, tabel itu disimpan dalam komputer. Nah, di sebelah mananya? Nah, tabel itu disimpan di dalam komputer, di dalam hard disk, gitu kan? Jadi database itu disimpan di dalam hard disk. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menyimpan data ke dalam hard disk sehingga data itu tersimpan dan tidak hilang? Maka diperlukan software, karena yang akan kita simpan itu bukan sembarang data, bukan data Excel, bukan data Word, tapi ini data yang bisa saling berrelasi. Nah, untuk bisa merelasikan data, maka diperlukan software, namanya software database. Nah, bagaimana software itu bisa menyimpan data? Nah, untuk menyimpan data diperlukan namanya perintah query. Gitu. Nah, perintah query ini akan bisa berfungsi kalau dikerjakan oleh software namanya database. Nah, ya. Nah, kita bicara lebih jauh lagi tentang query. Nah, query itu apa? Query itu ada orang yang menyebutnya query, ada orang yang menyebutnya SQL, ada juga yang menyebutnya SQL, dan seterusnya. Itu silakan saja. Yang perlu Anda ketahui, query itu adalah singkatan dari structure query language. Nah, isinya apa? Query itu isinya berupa cara membuat tabel, cara mengisi tabel, cara ubah, hapus, dan seterusnya. Intinya, query itu bicara tentang manipulasi data. Begitu. Nah, itu semua bisa dikerjakan kalau punya software namanya database. Nah, yang saya bilang tadi dari awal, software database itu ada banyak, ada Oracle, ada MySQL, MariaDB, Postgre, dan seterusnya. Gitu ya, banyak. Nah, cara nulis query itu, nulisnya di editor SQL+. Jadi ketika kita menginstal Oracle, itu otomatis editornya sudah muncul di situ, tinggal kita pakai. Nah, nanti query itu dibedakan lagi, ada 5 jenisnya, dan ini tidak perlu Anda hafalkan. Kalau kita praktikum, insya Allah ini Anda akan tahu definisinya masing-masing tentang query tersebut. Oke. Nah,
sebelum kita praktikum dengan database Oracle, kita masuk dulu ke definisi tentang user atau scam. Karena nanti definisi Oracle itu berbeda dengan definisi yang lain. Ya. Nah, kita masuk dulu ke namanya user atau scam. Nah, jadi ketika kita mau menggunakan software Oracle, maka mau tidak mau Anda harus punya account, punya terhubung ke server. Karena secara praktek di lapangan, Oracle itu perusahaan yang menyewakan server database. Nah, sehingga kalau Anda membeli softwarenya Oracle, maka database-nya Anda nyewa ke Oracle. Jadi tidak disimpan di perusahaannya masing-masing, tapi disimpan di Oracle-nya. Nah, nanti Oracle itu akan menunjuk server yang digunakan karena Oracle punya backup server di negara-negara tertentu. Contoh misalnya untuk Indonesia, kita akan terkoneksi, biasanya servernya ada di Singapura. Jadi untuk latihan seperti ini pun, untuk yang berbayar itu harus terkoneksi ke server Oracle. Nah, siapa saja yang boleh terkoneksi berarti adalah orang-orang yang punya account. Nah, siapa yang membuat account? Yaitu admin. Gitu ya. Nah, kita lihat perbedaan Oracle sama database yang lain. Jadi kalau di dalam database yang lain, user itu dia boleh membuat database sebanyak-banyaknya. Atau admin itu boleh membuat database sebanyak-banyaknya. Itu konsep dari database MySQL, SQL Server, dan teman-temannya begitu. Tapi kalau konsep di Oracle itu, konsepnya database itu hanya satu, tidak bisa banyak. Yaitu yang dimiliki oleh Oracle. Nah, siapa saja yang akan masuk ke database-nya Oracle, dia harus login dulu. Makanya di Oracle ini satu database terdiri dari beberapa user. Kalau di konsep yang lain, MySQL sama SQL Server, satu user boleh mempunyai banyak database. Nah, karena konsepnya Oracle itu satu database, harus database-nya satu dan akunnya banyak, maka setiap orang yang ingin menggunakan servernya database harus punya account. Seperti itu. Nah, siapa yang boleh membuat account? Yang membuat account adalah ada user namanya sys atau sistem. Nah, ketika Anda menginstal Oracle, otomatis di situ sudah ada sistem atau sysnya. Ciri sudah ada sistem dan sysnya ketika Anda menginstal Oracle, ketika pertama kali Anda diminta memasukkan password. Nah, password itu yang harus Anda ingat karena password itu adalah passwordnya sistem atau passwordnya admin. Di sistem ini berlaku sebagai admin. Nah, nanti kalau kalau di kampus itu, di kampus kita di lab 4, antara server sama klien itu terpisah. Server itu letaknya ada di belakang, jadi kalau kita mau koneksi, kita minta izin ke server. Nanti ada nama servernya seperti apa. Nah, tapi karena kita itu sekarang tidak terkoneksi ke server, kita itu menginstal Oracle di laptopnya masing-masing, maka kita tidak perlu menyebutkan nama server, tapi nama admin dan nama account itu harus ada.
Karena admin itu yang mengatur segala pergerakan yang ada di dalam database Oracle, gitu ya. Nah, scam itu nanti isinya banyak objek. Objeknya seperti objek index, objek table, objek trigger, objek prosedur, dan function. Artinya nanti ketika Anda terkoneksi ke dalam Oracle, Anda harus minta hak akses lagi untuk bisa mengoperasikan objek-objek yang ada di dalam Oracle. Makanya nanti Anda minta hak akses untuk bisa membuat tabel, minta hak akses untuk bisa membuat prosedur dan function. Jadi walaupun Anda bisa membuat coding, bisa membuat table, tapi kalau sama adminnya tidak diberikan hak akses, maka Anda di dalam software Oracle tidak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Nah, kelompok-kelompok objek ini, tabel, index, trigger, prosedur, dan function, ini yang disebut dengan scam. Jadi ini terkumpul di dalam scam. Nah, scam itu mempunyai, ada yang punyanya, namanya user. Jadi setiap user pasti punya scam. Begitu. Jelas ya? Oke. Nah, untuk materi kuliahnya, untuk instalasi Oracle, Anda bisa lihat di channel YouTube Reposting. Untuk software Oracle-nya, Anda bisa lihat di Google Drive, Anda tinggal download. Dan untuk slide ini sudah saya siapkan di LSM Unicom, tinggal di download seperti itu ya. Nah, sekarang ini saya buat ilustrasi bagaimana kalau Oracle itu sudah Anda install, karena nanti untuk instalasi Oracle Anda lihat ya di sini di channel YouTube. Nah, kalau sudah ada install, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah untuk memunculkan editornya. Anda cari di window-nya. Di sini ada yang namanya ini Oracle OraDB 11G Home 1. Nah, Anda klik di sini, Anda klik, nah lalu Anda pilih SQL Plus. Nah, di SQL Plus ini, lalu Anda klik, maka akan muncul menu seperti ini. Nah, yang saya bilang tadi, kalau Anda masukkan di sini enter username, saya tuliskan di sini sistem, enter password. Nah, password ini nanti akan keluar dengan kursor satu seperti di depannya SQL ini berkedip-kedip. Nah, kalau Anda masukkan password ke sini, passwordnya tidak, apa yang Anda ketikkan tidak, si kursornya tidak akan berjalan, dia tetap seperti itu. Maka Anda harus hafal, harus ingat di dalam otak Anda bahwa ketika Anda memasukkan, maka Anda hafalkan urutan hurufnya begitu, karena tidak muncul apapun di situ. Kalau berhasil, maka akan muncul tulisan seperti ini, connected to Oracle Database 11G Enterprise Edition dan seterusnya. Nah, akan muncul SQL, prompt SQL, dan ini siap menerima perintah. Gitu ya. Nah, kalau Anda khawatir lupa ngetik passwordnya, maka Anda boleh ngetik langsung seperti ini. User name, masukkan
username-nya, garis miring, masukkan password-nya. Password saya namanya admin 00. Nah, ketika di enter akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kalau ini sudah muncul, maka di SQL Console itu, karena ini yang masuk adalah admin, maka posisi Anda sekarang itu adalah sebagai admin dan klien yang meminta koneksi ke dalam server Oracle. Nah, Anda sebagai admin, maka Anda membuatkan satu account user untuk bisa membuatkan koneksi ke dalam Oracle. Nah, caranya seperti ini. Di situ di create user, isi user itu nanti semuanya biar bisa dihafal dan tidak lupa, maka masukkan di sini nama depan Anda, underscore 3 digit name. Nah, identify by itu adalah nama password. Masukkan nama depan saja, gitu ya. Nah, setiap akun di sini akan diberikan kuota 10 mega. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Create user Dion underscore 010. Identify Dion, begitu. Nah, yang harus Anda ingat adalah kalau user account atau nama user ini Anda boleh huruf kecil, huruf besar, tidak jadi masalah. Anda tidak perlu mengingatnya, yang penting Anda ingat nama dan nomornya. Tapi ketika identify by nama password, ini harus Anda ingat apakah yang Anda masukkan itu huruf besar atau huruf kecil, atau Anda campur, gitu. Sebab untuk password ini akan persis seperti yang Anda tuliskan di awal Anda membuat password, seperti itu ya. Nah, kalau sudah dibuatkan, akan muncul komentar sukses. Kalau sudah muncul komentar sukses, berarti Anda sudah punya account di Oracle. Nah, tapi account ini hanya sebatas account saja, karena Anda belum mempunyai hak akses apapun, tidak bisa berbuat apapun di dalam server Oracle. Anda hanya punya nama saja. Nah, supaya Anda bisa masuk ke server Oracle-nya, maka Anda minta hak akses ke admin untuk bisa masuk ke server. Nah, perintahnya yaitu dengan tulisan grant. Untuk akses ke Oracle namanya grant create session. Gitu. Dengan perintah grant create session, Anda bisa masuk ke server Oracle. Tapi Anda hanya sebatas masuk saja, tidak bisa berbuat apa-apa juga. Makanya minta lagi hak akses yang kedua, yaitu create table. Dengan adanya create table, Anda berhak bisa membuat tabel. Anda juga berhak bisa menggunakan tabel kepunyaan user yang lain. Tapi tetap atas seizin dari admin. Tanpa izin dari admin, Anda tidak bisa mengakses akun punya orang lain. Ya. Nah, ini adalah hak akses untuk membuat tabel dan koneksi ke dalam server Oracle. Nah, kita meminta ke admin untuk bisa mengakses tabel punya orang lain. Nah, karena ketika Oracle ini pertama kali diinstal di laptop kita, maka sebetulnya Oracle itu sudah lengkap memberikan nama akun. Di situ sudah ada akun yang dibuatkan oleh Oracle. Dia juga sudah membuatkan beberapa buah tabel yang digunakan oleh akun masing-masing. Sehingga
untuk orang yang berlatih ini cukup mudah karena sudah disediakan akun dan tabelnya begitu. Nah, sekarang posisi kita itu adalah user dari luar yang pertama kali masuk, karena kita belum bisa membuat tabel, maka kita ingin bisa menggunakan tabel kepunyaan akun yang lain. Nah, akun yang lain itu sebetulnya sangat banyak. Misalnya di sini ada akun yang namanya HR. HR ini Human Resources. Ada juga nanti akun yang namanya Scott. Anda bisa gunakan akun Scott. Ada juga akun OE. Nah, setiap akun ini punya tabelnya masing-masing. Nah, untuk latihan sekarang 1 semester, kita pinjam akunnya punya HR, namanya tabel employees, department, sama location. 3 tabel itu cukup untuk latihan kita selama 1 semester. Nah, setelah itu baru kita akan membuat akun dan akan membuat tabel masing-masing beserta manipulasinya, seperti itu ya. Nah, ini adalah hak akses menggunakan tabel punya akun orang lain. Nah, setelah selesai, maka sekarang kita tinggal menggunakan tabel yang sudah diberikan hak aksesnya. Nah, cara menggunakan tabel yang sudah diberikan hak izin oleh admin, maka dari prompt yang tadi, kan ini yang koneksi adalah admin, maka Anda sekarang bertindak sebagai akun. Jadi dari admin Anda pindah dengan akun yang sudah Anda buat tadi. Karena tadi nama akunnya adalah Dion 010, maka sekarang masuk ke sini. Connect Dion underscore 010 underscore Dion connected gitu. Atau dengan cara yang di bawah silahkan, cara yang di atas silahkan. Nah, itu adalah cara koneksinya. Jadi materi hari ini sampai di situ dulu. Nah, minggu depan kita masuk ke cara koneksi. Minggu depan harapannya dari sini, nah ini sudah bisa Anda coba, Anda praktekkan. Jadi minggu depan itu kita langsung praktikum menggunakan model atau slide yang ada di Oracle-nya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan, silahkan. Ada yang mau bertanya atau apapun, silahkan. Pak, materinya nanti ada di LMS nggak? Materi sudah saya upload di LMS, tinggal Anda download. Begitu. Makasih, Pak. Mangga. Yang lain? Oke, ada yang belum absen? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan langsung praktikum. Harapannya setiap orang sudah menginstal Oracle-nya masing-masing. Begitu ya. Oke, kalau begitu saya tutup saja pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.